Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah trik untuk mencari titik putusnya kabel ya, tanpa menggunakan apometer ya. Ini secara manual aja. Saya akan praktekkan ke kabel charger laptop ya, casan laptop yang kadang-kadang bisa ngecas dan kadang-kadang enggak ya. Dan trik ini bisa diterapkan kepada semua jenis kabel ya, dengan tanda kutip. Dan ini penampakan charger laptop yang sudah saya buka covernya. Kabelnya sudah saya copot juga dari solderannya. Cara bukanya gampang ya. Ini dia, pakai kayu putih atau minyak telon, pinggir-pinggirnya diolesin, tunggu sampai 10 menit atau lebih lama lebih bagus, lalu dicungkil pakai pisau ya, bukan dicungkil ya, cuman sela-sela cover itu digoyangkan aja ya pakai pisau. Dan ini kabelnya ya sudah saya lepas. Simak videonya tanpa di skip ya, biar nggak gagal paham. Yang harus dipersiapkan adalah ini ya, kabel colokan yang ada kabelnya, lalu sambungkan ke kabel charger yang terputus itu ya. Jangan lupa disolasi. Nggak ketinggalan juga siapkan jarum jahit atau penitih ya. Dalam hal ini harap berhati-hati ya, karena yang kita hadapi adalah tegangan PLN 220 volt. Dan pastikan di sekitar kita ada orang ya, kita nggak sendirian. Jika terjadi apa-apa bisa langsung membantu kita. Setelah tersambung, colokan langsung ke listrik ya. Kita tes pakai tes pen, dan ini ternyata nggak ada strum. Lalu kita balikan colokannya ya. Nah ini dia, ada strum, tetapi jalur kedua-duanya itu ada strumnya ya, nyala ya. Jalur positif dan jalur negatif pada jack laptop itu dua-duanya ada listriknya ya, ada arusnya. Dan ini menandakan bahwa kabel benar-benar ada yang putus ya, karena bisa nyala dua-duanya itu karena pengaruh induksi ya dari kabel yang satunya ya. Kita kasih tanda dulu ya pada colokannya, mana yang tadi mengalirkan setrum dan mana yang tidak ya. Nanti bisa jadi patokan untuk membolak-baliknya ya. Setelah dicek bolak-balik bergantian, seharusnya kutub positif yang di tengah jack itu yang mengalirkan arus ya, tapi ini enggak ya. Berarti yakin bahwa kabel positifnya ya yang di tengah itu yang putus. Kalau diamati dari fisik luar kabel itu kayak nggak ada yang putus ya, semuanya normal kayaknya ya. Maka jalan satu-satunya harus kita urut dari bawah ya. Kita kupas sedikit, kita black kabelnya. Pertama saya repot juga ya, waktu charger ini kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Setelah saya telusuri dari pangkal kabel yang colokan ke listriknya itu,
bagus, mengeluarkan arus, mengalirkan arus normal. Dan ketika dibuka kabel casannya itu bisa, tetapi pas digoyang-goyang kabelnya ya gitu, kadang-kadang matinya itu kedap-kedip dulu ya, kedap-kedip si indikator chargernya, lalu mati, digoyangkan lagi, hidup lagi. Berarti ini yang gak beres kabel ke jacknya ya, kabel jacknya. Lalu saya lepas kabel yang bagian ke jacknya itu, maka indikator chargernya anteng nyala ya, nggak kedap-kedip. Berarti yakin bahwa kabel yang jacknya itu, kabel jacknya yang putus ya. Setelah dibedah dan dikupas, maka tampak kabel charger ini berbeda dengan kabel listrik lainnya ya, yang jalur positif itu di dalam dibungkus dan negatifnya melilit di kabel luar positif ya. Setelah kita pisahkan kabel positif dan negatif itu, yakin nggak berdekatan, maka jarumnya kita tusukkan ke kabel positif yang warna putih ya. Jangan terlalu tembus keluar ya, nanti koslet. Asal kena tembaga di dalam jalur positif aja. Lalu kita colokkan ke listrik. Kita tes, di sini nggak ada ya, nggak ada arus. Tes pen nggak nyala. Nggak ada arus yang masuk. Kita balikan posisi colokannya. Kita tes, nah ini ada arus masuk, tetapi keadaan masih sama ya, nyala semua ya. Berarti ini positifnya masih mengeluarkan arus ya. Berarti bukan di sini. Kita solasi lagi aja. Kita cari ke tengah sekarang. Kita kupas kayak tadi. Di sini jarum menyala ya, tetapi di ujung jacknya nggak menyala ya. Dan di negatif juga nggak nyala. Berarti induksinya udah mulai hilang. Berarti bukan di titik ini kabel putus ya. Lalu kita pindah ke ujung ya. Kita kupas yang ujung. Di sini mulai nggak ada arus ya, positif dan negatifnya nggak ada arus. Berarti bukan di sini. Berarti di bawahnya ini nih. Sedangkan kalau dibalik colokannya, ini nyala ya, positif dan negatifnya nyala, ada arus. Kita pindah ke titik sebelumnya ya, ke bawahnya.
Di sini koslet ya, di titik ini. Berarti masalahnya di sini. Kita bedah aja semuanya. Ternyata kabelnya putus di sini dan ujungnya ada yang keluar dari kulit kabelnya menempel sama yang negatif. Ini yang mengakibatkan charger laptop suka kedap-kedip lalu mati. Itu koslet ya. Arus positif dan negatifnya beradu ya waktu digoyang-goyang kabel. Ini sudah saya sambung kembali ya, sudah saya solder. Kita cek lagi. Dan ini ada arus. Udah ya, yakin ini udah ada arus. Kita balik colokannya. Coba. Nah, ini sekarang negatif yang ada, positif yang kosong. Oke, ini udah disolder kencang. Kita solasi. Sebetulnya kalau punya alpometer mudah ya, dikarenakan saya nggak punya, dan bagi anda yang nggak punya ini triknya ya. Tapi saya bilang tadi hati-hati ya, nyawa taruhannya. Oke. Charger laptop ini selain buat laptop mau saya gunakan untuk mengecas aki ya, aki motor ya. Aki motor buat nyemprot tanaman. Saya sudah beli pompa semprotnya dan harus menggunakan aki 12 volt. Dan aki bekas yang akan saya gunakan untuk pompa semprot ini dulu nggak bisa ya, nggak kuat dipakai starter motor, makanya saya ganti. Dan insya Allah kalau dipakai untuk pompa semprot elektrik itu masih kuat ya, tetapi mungkin harus sering-sering dicas. Makanya saya persiapkan casan laptop ini sekaligus untuk mengecas aki tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan ya video saya selanjutnya. Saya akan demonstrasikan bagaimana saya merangkai dan merakit tabung swan manual yang saya akan ubah dengan jadi pompa elektrik ya 12 volt memakai aki. Kemarin tabung itu saya gunakan juga untuk menyemprot, tetapi alat pompanya yaitu pompa galon elektrik. Dan untuk saat ini dengan pompa galon elektrik itu kebutuhannya tidak tercukupi ya, karena tanaman cabai saya sudah besar-besar, sudah rimbun dan berbuah, makanya perlu kekuatan ekstra untuk
memenuhi penyemprotan hama di kebun saya itu. Saya akhiri video ini sampai di sini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya lebih giat lagi, bersemangat lagi untuk memberikan tutorial-tutorial dan review-review selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.